Hai, kembali lagi di kelas Sabtu. Tuh. Selamat pagi semua teman-teman. Pagi, geng. Pagi, Semuanya. aduh. Ini kita udah beberapa kali ini kita melakukan kelas Sabtu di pagi hari karena Yes. ternyata lebih segar, Lebih segar. lebih segar, lebih ini. Kalau malam tuh ya gue aja sih. Udah agak teler gimana? Pagi tuh lumayan waktunya. Udah mandi, Bin? Apa? Ya Sudah belum mandi? dong, Belum. belum dong. hari, Masa hari Sabtu Sabtu kok pagi itu mandi ya? waste, itu merupakan penistaan terhadap ininya, apa namanya, harinya. Kalau Sabtu pagi ya jangan dulu lah gitu kan. Sayang water, save Sayang water. air. Sayang. Motor. Oke, teman-teman, seru banget ya hari ini, pagi ini senang banget bisa bertemu. Dan hari ini kita akan bahas sesuatu yang unik dan kita akan mencoba approach baru di dalam ngobrolin sesuatu. Ya. Nah, hari ini kita akan ngobrol mengenai sebuah topik yang mungkin common tapi seru lah gitu ya. Nah, kita akan bahas mengenai beberapa tempat tinggal atau rumah zaman sekarang. Gitu. Nah, sekarang kita nanti akan share-share rumahnya seperti kayak gimana, terus udah gitu apa aja gitu ya. Nanti mudah-mudahan ini bisa jadi reference untuk kita melihat atau misalnya mau cari atau misalnya mau at least tahu aja sih mengenai apa sih yang seru di scene perumahan pada hari ini. Gitu. Gak banyak-banyak sih ya, cuman kita akan give some references dari apa yang kita suka lihat gitu ya. Maksudnya kita lihat kayaknya cukup seru. Gitu. Oke, jadi sekarang caranya adalah kita kan pertama kali menggunakan metode ini, yaitu dengan metode share screen. Ada metode share screen. Nah, siapa yang mulai duluan nih? Raki mau mulai duluan? Ebin duluan aja Edwin deh. dulu aja. Edwin Dulu aja. Bagus juga. Senang masih nih kalau belajar. Edwin duluan. Yang punya ide yang harus menjawab. Oke. Ya, memang ide agak sulit ya. Ini kita gunakan seminggu. Oke, nah gue akan share screen. Nah, gue Keluar ya? pengen cerita nih. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, Di kita gue pengen kelihatan, nggak tahu, cerita. tapi di yang lain mudah-mudahan Ketahuan kelihatan. kelihatan. Nah, kita nih gue lagi ngeliatin ada teman gue soalnya tinggal di sini. Tadi baru beli rumah di sini. Di sini. Yang ini, Bin, siapa namanya, Bin? Nah. Iya, Bukan. Gambar ketiga itu ya? Bukan. Wah, bahaya nih, salah nih. Salah. Boleh minta IG-nya, Bin? Salah. Oke. Bagus tapi ya. Asik nih. Jadi Iya. ini sebuah tempat yang cukup menarik ya menurut gua. Jadi kayak misalnya dilihat dari rumah-rumahnya nih, kita lihat deh dari misalnya apa ya, kelihatan dari luar ya. Oke, misalnya ini rumahnya tuh bentuknya kayak gini kalau misalnya dilihat dari luarnya. Mudah-mudahan kelihatan juga ya. Hijau ya? Keren. Jadi dia konsepnya agak seru gitu, ada halaman depannya, terus kayaknya ada halaman belakangnya juga gitu. Terus udah gitu itu asik nih tempatnya. Oke. Tempatnya ada ini, dia minimalis gitu-gitu. Itu berapa gede ya, Bin? Di sini Ada kalau ukurannya nggak? Ada. Ada Harga 1,2 M. Ya segituan lah ya rumah-rumah zaman sekarang ya. Dia tuh kayaknya less than 100 sih ininya. Nih. Dia ada layout. Nah, coba. Layoutnya. Berapa tuh? Nggak terlalu. Oh, ini. Luas. Oh, 120. Luas bangunan. Gede loh. Juga ya? Gede lumayan loh. Sama 120. Gede. Dengan masih ada taman sama carport depan ya? Gitu. Jadi ini adalah salah satu tempat yang asik juga nih. Ini ada ini. Ada videonya ya? Ada videonya. Oh, ini jalan menuju sana. Iya. Itu Hotmail. Nanti bacanya nanti YPE. Coba. Nah, kenapa? Coba ini di mana sih? Limo, Cinere, Depok. Coba pakai Google Maps. Dari Sudirman ke Limo itu berapa jauh sih? Oke, bagus nih. Buat kita ngukur nih. Ya. Dengan asumsi Sudirman ininya lah ya. Kebanyakan orang kerja di situ. Iya, misalnya. Oke, Google Maps ini ya? Iya.
Wow, dia Google-nya ternyata bahasa Indonesia. Untung bukan bahasa Sunda ya. YVE Habitat. Nah ini, itu tuh. Ya, udah ada di mana? Nah sekarang kita lihat bagaimana kita nyampe ke sana. Rute dari kita lihat Plaza Semanggi ya misalnya. Ya. Masih apa ya? Apa kabarnya Plaza Semanggi? Dekat ya? 38 menit menit mah oke lah. 38 menit oke dong. Berapa? 22,2 kilometer. 22 kilo. Kalau mau lewat lingkar luar boleh juga. Tapi kayaknya kurang. Depok Antasari lumayan loh. Iya. Ini sih lumayan. Nah, ini berangkat sekarang tapi kalau berangkat pada kapan? Misalnya Senin. Senin jam 8. Senin tanggal 21 ya, 21. Terus udah gitu dia 7. Wow. Berapa? Biasanya 30 menit sampai 1 jam. Ya, not bad lah. Masih oke. Itu Plaza Semanggi ke Habitat Limo. Kalau Limo ke Habitatnya lebih sama jamnya malam. Enggak, Habitat Limo kan ini dari Habitat ke ini. Oh iya, kan benar. Iya. Kita berangkat pagi 7.20. 7.50 sama lah sejaman gitu. Agak siangan dikit, biasanya pagi-pagi suka mules. Oh, mules. Oke. Iwan berangkat jam segini ya, sekitar 10.35. Masih sama, Wan. Sama ya. Aman lah ya. Aman. Karena memang tolnya sepi akomodasi sih. Kebutuhan. Betul. Ini asik juga nih. Nah, Habitat Limo ini sini. Nah, dan tempatnya cukup asik nih. Arsiteknya Andra Matin ya? Andra Matin. Jadi kita bisa lihat lah ininya ya. Award-winning arsitek tuh. Ini tuh bisa cakep gede sih. Tuh. Ini gini, terus begitu ini, tuh depannya ada ini. Ada mbaknya. Aduh. Itu satu paket, Ben. Gila. Lagi musim tuh zaman sekarang tuh. Beli rumah gratis. Iya, dengan mbaknya apa? Iya. Kayak paket pernikahan dengan pasangannya gitu. Iya, kayak gitu. Siapa tahu kan. Buat yang masih belum punya pasangan, beli rumah langsung nikah. Ini, nah ini jadi model-model kayak gini sih. Menurut gua sih cukup asik sih. Dia ini ada bagus sih di bawahnya. lingkungan. Terang, sirkulasi bagus. Keren. Dual tone gitu. Gitu. Hitam putih. Nah, yang gua asik-asik juga adalah ya, dia tuh ada kayak space between rumahnya itu. Ini tempat ininya sih. Dia ada space di antara dua ininya. Di antara mbaknya itu suka ada di mana-mana ya? Iya. Mungkin ya bagian marketing. Coba minta brosurnya sama dia. Nah, ini beli brosurnya kayak gini. Tapi kalau tinggal isinya kayak gini. Lebih realistis nih. Lebih realistis ini. Saya suka yang seperti ini. Gitu. Dia ada teman futsalnya. Ya lucu juga sih. Nah, ini ada teman kita, Dian Nur Rahman, ada di sini. Tuh, ini si ininya nih, lihat nih. Ini clubhouse-nya. Clubhouse-nya. Oh, dia memang ada lapangan futsal. Memang ada lapangan futsal, jadi untuk anak-anak. Asik jadinya. Menarik. Community living namanya. Community living. Gitu. Jadi didesain dengan barokah lah ininya. Nah, ke sana, Ben. Kenapa? Belum. Gue cuma lihat fotonya aja. Gue tuh soalnya, ini ada terus di belakangnya gini. Ini asik pembuatannya. Gitu sih, ini salah satu tempat aja ya yang kayaknya sekarang. Mungkin yang lain lo share juga nih. Ini zaman sekarang banget ya, maksudnya. Zaman sekarang. Enggak, gue tuh kalau gue merhatiin karena di rumah-rumah zaman sekarang itu kan sangat-sangat ini ya, make ruangan yang nggak terlalu besar gitu, luas bangunan yang nggak terlalu besar, tapi dia manfaatin itu dengan cara minimalis. Mungkin nanti pengaruh juga furniture ya, kalau gue tuh ngelihatnya. Salah satu yang penting tuh furniture zaman sekarang tuh ya memang harus lo pilih yang kayak gitu tuh, yang simple-simple. Benar. Nggak makan space ya kan? Nggak bisa masukin gebyok gitu ya di sini. Nah itu dia, benar tuh. Bener banget sih, lemari-lemari jati lo itu nggak bisa. Nggak bisa ya? Gimana nih? Itu warisan loh. Gimana ini? Jual bos. Kita tanam aja lagi si gebyoknya, siapa tahu jadi jati lagi. Ditanam nanti jadi batu bara.
gitu. Ini yang Cakep sih. asik. Nah, coba-coba yang lain dong. Nih, mungkin Iwan ada tempat juga atau Coba ntar. Gimana caranya, Bin? Nge-sharing screen. screen. Nah, Dari Bin aja lo sebutin. Oh ya, Bin, lu bukain aja ya. boleh. Apa? Nama arsiteknya Spoa AE. SPOA. Ini lo nggak aneh-aneh kan, Man? Bukan, astagfirullahaladzim. Kok jadi, SPOA. Iya, aneh tuh yang ngetik gitu. Dot. Ini Spoa Arsitektur. Ya. Nah, kalau ini gimana nih? Kalau ini tapi ini mah bukan komplek ini mah. Bukan, tapi arsiteknya. ini emang arsiteknya. Oh, oke. Yaitu Coba kita lihat ya. Model bikin rumahnya itu katanya dengan aliran reduksionis. Jadi dia memakai bahan seminimalis mungkin dan sepas mungkin lah. Jadi kalau dilihat dari finishingnya kebanyakan itu nggak dicat, ya pakai materialnya itu apa adanya kayak batu ya diekspos, nggak usah di plester ataupun bahkan nggak dicat. Cuman sebetulnya enak buat orang-orang pemalas kayak gue sih, yang malas gampang bersihin. Ya nggak maintenance, nggak usah dibersihin bahkan. Iya benar. Berlumut wah bagus, estetik. Berlumut bagus, iya. Patinanya keluar kan, malah bilangnya kayak gitu kan. Nah, ya tapi kalau dilihat dari tata ruang, kalau yang gue senang itu adalah pertama sirkulasi udara bagus, terus cahaya naturalnya ada di mana-mana karena banyak pakai kaca juga. Terus dari sisi material dia banyak pakai besi itu. Kalau menurut gue sih ini bakal sangat cocok buat di Indonesia yang banyak rayapnya. Rumah gue zaman dulu tuh hancur karena rayap. Kalau besi itu termasuk mahal atau enggak sih? Dia compare tuh ini bagaimana pricing-nya dia itu terhadap kayu gitu dibanding kayu. Tentu bakalan lebih mahal sih. Untuk tulangan besi itu kan pakai besi W gitu tuh. Ya pasti secara konstruksi bakalan lebih mahal, tapi kalau misalkan kita lihat ke long term durability-nya gitu ya, harusnya sih bakalan lebih payback-nya lebih oke lah. In a way dia kayak model-model industrial gitu-gitu ya. Ada industrial juga ya ininya ya. Sense-nya jadi ke arah sana ya. Ini cocok dengan kalau kita mau paleo diet ya, sama itu minimalis gitu kan. Less cook gitu, less proses gitu ya. Iya, less proses. Raw paleo aja kan gitu ya. Nih, raw. Iya. Kayak gini asik juga ya. Iya. Nah, ini kalau ini kan yang raw nih. Nah, kalau yang lucu-lucu, mana? Bisa terlalu buka lagi. Apa nih? Namanya Mondo Dodo. Aduh, gue suka berarti. Hati-hati nih. Mondo, ini. Nah, Mandi. Ini kan? Iya. Nah, kalau ini ini mau makanan atau apa nih? Bukan tuh. Ini. Terus scroll bawah. Oke. Asik nih. Ini apa nih, Wan? Gue seneng banget loh pakai bata-bata. Ini seperti gitu. ini apa namanya monumen yang seperti ukur ya itu, Mas. Monumen perjuangan di depannya ini. Seperti sarkofagus gitu. Tapi ini yang gue kurang suka deh. Kenapa? Motor masuk ke dalam parkir rumah. Motor masuk ke dalam. Ini motornya kan motor koleksi, ini Vespa koleksi. Tapi ini jadi keingetan masa kecil. Lagi tidur dibangunin disuruh masukin motor ke dalam. Sorry Bin, scroll lagi ke bawah. Ini kan modelnya yang expose tuh, yang ke bawah-bawah. Kalau ada model itu yang, ini lebih ya, yang cute-cute kayak gini. Ya, tuh kayak gini. Lucu ya. Keren banget. Ini di mana sih? Gila, ini mah di Eskimo nih. Banyak kan, nggak tahu di mana sih. Kok nggak ada daerahnya di Bintaro sih. Maksudnya Bintaro tuh di Bintaro Jaya, bukan kan? Di Jakarta nih. Jakarta. Ya. Gue nggak tahu lokasinya di mana. Seputaran gitu ya, sekeliling Bintaro gitu kali ya. Iya. Lucu banget ya. Tapi kalau arsiteknya sendiri sih ya di Bintaro. Cakep loh ini. Asik ya. Ini lucu ini. Tapi ini bersihinnya susah nggak nih? Nah, itu. Konsepnya Iwan. Balik lagi. Nah, dalamnya sih interior lah ya.
Ya. Maksudnya gue ya lu harus beres-beres Tuh, juga. tuh, tangganya lucu, seneng gue. Lu tangga ini kayak gitu seneng ya Ki? Pakai perforated gitu Nggak ya. biasa aja, nggak biasa. Tapi bagus juga Iya. nih agak ke sana. Ini kalau landai banget lebih lucu juga nih, nggak pakai tangga jadi bisa mainan Bisa apa gitu. pakai serodotan gitu ya. Seru dong. Oh, Lebih Oh tinggi enggak, dong. tapi itu tinggi juga kok tangganya, kirain gue. Nah itu tuh, gue seneng tuh sama space yang kayak gitu tuh, coba lihat Nah. deh. Tuh lo dari apa namanya lantai 2, orang naik ke lantai 3 itu semua masih, lo kelihatan. masih ngerasa satu ruangan gitu kan. Ada void-nya gitu ya di tengah-tengah tuh ya. Betul. Iya, gitu. Itu Terasa lebih luas jadi ya. dan sirkulasi juga enak banget pasti. Iya. Gitu, rumah-rumah tropis. Coba ke bawah lagi, Bin. Oke, lagi. Wih, ini asik nih kayak gini nih. Iya. Dia model kayak style Japanese gitu ya. Nah, ini nih. Ini di tengah-tengah sawah. Gila ya. Aduh, Ini kalau nggak salah di Bali deh. Oh dia bikin gini. Ya, berapa tahun lagi tuh sawah jadi perumahan. Iya, benar. Ini lucu sih. Bajunya emang harus rapi, Bin. Iya, Iya, itu gitu ya. susah. Ini putihnya emang selalu putih kayak gini, gue takut juga gue. Ini harus Intriguing selalu ya. dibuat gini gitu. Harus selalu dibuat putih gini gitu. Maksud gue gimana ngurusnya gitu. Ini resikonya besar. Gue tuh yang suka nggak tahan ya kalau di rumah dimanapun di Jakarta tuh debu, men. Iya. Debu tuh banyak banget. Iya. Debu tuh banyak, jadinya nggak pernah bersih gitu rumah. Tapi kalau lu pengen punya rumah sirkulasi bagus, kan harus ada bukaan tuh. Mau nggak mau debu mesti masuk. Mungkin Iya. pakai yang net itu loh, apa namanya? Pintu yang pakai kasa. Kasa nyamuk. Nanti kasa nyamuknya debuan juga. Oh enggak, tapi itu dibersihin itunya aja kan, daripada ngebersihin Debu di rumah. debu-debu intan. Oh ini tuh. Cakep. Ya kan? Kalau ini langsung loncat ya. Nggak boleh marahan ya. Nggak boleh marahan. Atau tidurnya motak. Always, ini mendukung don't go to bed angry. Nah ini, never go to sleep angry. Nanti kalau di Smackdown turun lantai 1. Ini bahaya ini. Oh, asik nih. Keren. Oke, asik. Nah, ini yang di tengah tadi. Di Bali. Lucu-lucu ya. Lucu. Asik. Nah, coba Ki, yang Raki dong nih sekarang nih. Gue tuh kemarin gara-gara apa namanya ngelihat nyari-nyari, gue kemarin sempat nyari-nyari daerah Bintaro mana gitu. Nah, gue nemu satu yang ini, Bin. Namanya Linaya. Coba lihat Linaya. Linaya ini juga menarik nih. Nah, ini arsiteknya Delusion. Walaupun ini ya mengerikan juga kan ya. Emang pas lagi gue ngeliat nama arsiteknya Delusion tuh kan ini kan ngeri. Ini beneran atau Delusion? Nama arsitek Delusion. Cuman keren Delusion. Asik nih. Jadi ini balkonnya gimana Ki? Kecil. Nah, gue udah sampai datang ke rumah contoh ini, udah ngeliat si Delusion ini apa namanya Linaya ya nama housingnya. Linaya ini dia rumahnya kecil 60 meter, cuman di dalamnya tuh lo nggak berasa kesepitan sama sekali. Oh, keren banget dia buat 60 meter ya? Tanahnya. Tanah 60, luas bangunan berapa? Bangunan gue lupa berapa, 100 something lah ya. Karena dia dua kali lipat bangunannya lah ya. Tanah. 3 lantai plus rooftop. Jadi ada rooftop. Ada rooftop. Nih lo kalau perhatiin tuh yang Aci Expose Fin Coating itu, itu kan kayak tempat ini. Itu bisa duduk-duduk di situ. Iya kayak gini kan? Gitu, kayak Simbamba itu. Iya. Oh, bukan buat jemuran ya? Bukan. Nah, buat jemuran di mana? Sedih banget ya. Kayak gitu tuh nggak ada tempat jemuran. Tempat jemuran ada di dalam. Nah ini masalahnya juga dengan perumahan zaman sekarang. Mereka itu karena saking sempitnya nggak ada tempat jemuran. Oh bagus, cuci kiloan aja. Iya. Emang menghidupi usaha lokal. Iya, jemuran itu yang model-model jemurannya IKEA yang naik ke atas gitu loh. Oh, apa namanya? Nah kalau bini gue selalu bilangnya, lu kalau mau jemur spray gimana caranya? Kalau kayak gitu kan nggak mungkin gitu. Kan katanya ada rooftop. Nah, memang di sini ada rooftop, cuman kan sedih ya gitu di atas rooftop loh. Dipakainya gitu ya. Walaupun sih gue yakin akan begitu juga nanti.
Tuh yang di atas kayak gue bilang tadi, space-nya Masih ada space itunya ya. jadi lu kelihatan ke bawah gitu. Lu bisa Iya, iya. teriak-teriak lah ke bawah, gampang gitu manggil-manggil. Gila. Gitu. Mas. Nah, ini tuh 60 meter kayak gini. Nah, tapi kamarnya Ih, memang keren agak ya. kecil, walaupun memang dia tuh fully furnished. Oh, jadi Jadi beliau udah jadi kayak gini. iya, tuh yang samping tempat tidur gitu-gitu udah begitu. Udah ada nih. Oh, Udah ada. gampang jadi Nih, ya. berarti masuk rumah tinggal bawa koper aja? Iya, sebenarnya bisa loh kayak gitu. Elektronik yang nggak ada ya, Wan. Kecuali smart iya. Smart sistemnya dia udah include, AC Apa nih udah tuh? ada, Smart setahu system gue. tuh apa tuh? Internet atau? Ini apa namanya si Google Home itu? Oh, pakai Google Google Home. Home. Ini bisa Iya. matiin lampu pakai voice command gitu? Bisa betul. Dan Oh, lo serius lo? lo dikasih voice command-nya 2, satu di bawah, apalagi lo masuk tuh di tadi ruang tamu itu, satu di kamar. Nanti bisa kayak film Dono gitu dong. Bring me a cup of coffee. Bisa. Nanti ada. Bisa. Nanti mbaknya yang bawain. Iya. Kayaknya karena rumahnya kecil 60 meter nggak perlu juga sih, tinggal Nggak perlu teriak ada mbak doang juga ya? pasti. Iya. Nggak perlu pakai mbak. Langsung gitu ngomong sama mbak, lo kemana-mana ketemu mbak gitu maksud gue. Ketemu lagi. Ketemu lagi. Gitu. Agak kecil memang, jadi agak di beberapa space ini. Cuman maksud gue compare sama rumah-rumah yang ukurannya segini juga, menurut gue rumah ini cukup bisa. Lo nggak nyesek gitu masuk ke dalam rumah tuh lumayan ada space-nya dan segala macam. Ini udah termasuk lantai kayu segala macam loh. Vinyl Keren tekstur sih, kayu. keren. Vinyl. Iya, vinyl. Tapi teksturnya gitu. Rasa kayu. Spot ruang hijau. Oh, betul, ruang hijau Lina ya. Oh, ini ya kayak lu bilang. Ini menarik banget, Bro, buat kita. Iya. Ya kan lu bisa nongkrong di situ. Buat ngopi-ngopi. Iya, ngopi-ngopi dan segala macam. Mau barbekyuan sama teman-teman gitu kan. Pop mie. Iya, pop mie bisa lo pakai gelar tikar ada ini nih. Ada kalau mau wudu bisa di sini. Keren nih. Bener banget loh, bener. Tapi bener juga nih kalau lo mau jadi tempat sholat juga bisa kan? Maksud gua outdoor gitu ya. Outdoor. Kalau mau tayamum ada batu, Dit. Lempar jumroh juga bisa kalau ada batu. Lempar jumroh. Aduh, menarik sih, menarik. Tapi gue udah datangin rumahnya menurut gue keren. Raki bilang dengan luas tanah hanya 60 meter persegi, gila ya. Gila juga. Jadi gue amazed banget sama ini rumah sih menurut gue. Inilah gitu, apa namanya, make sense banget gitu. Dan mungkin kalau ya dengan ukuran segini mungkin lo baru apa namanya, kalau early career apa segala macam mungkin happy lah gitu sama rumah ini. Iya. Wih, ini dan keren nih. Dia pakai kaca di foto. Terus udah gitu kelihatan di ujung. Ini karena dia karena kecil dia pakai kaca banyak. Iya, betul. Dan itu emang benar-benar ngebuat ini lo apa namanya, feel-nya jadinya nggak kecil. Gitu. Ini ada 2 pintu nih. Pintu satu kan pintu ke balkon, tuh ada balkon di sini nih yang dia berdiri ini si cewek ini. Yang satu lagi tuh kamar mandi. Jadi pintu lemari-lemari ini masih ada lagi. Yes. Kalau ditutup semua tuh kaca semua. Yang taman depannya juga menyenangkan menurut gue. Jadi gue agak wow lah sama rumah ini tuh menurut gue. Ini ya. Keren. Gitu. Dan si arsitek ini tuh kayaknya menang ngedesain tangganya dia tuh salah satu, dia pernah menang di mana gitu. Jadi keren memang. Tuh lihat tangganya deh. Oh, ini ada perempuan. Oh. Dia modelnya gitu tuh. Memang menarik sih ya. Lucu. Bentuknya kayak gini ya. Berarti tangganya dari lantai bawah sampai ke lantai rooftop. Sampai ke rooftop. Tapi bisa berhenti di sini. Bisa. Jadi kayak gitu, kayak ada ininya di lantai ini, ya, kan, terus naik dikit. Iya. Dan ini naiknya dikit-dikit nih. Jadi kayak setengah lantai gitu naiknya. Kayak ya, tapi satu lantai. Gitu. Lucu rumahnya lucu kok. Patut dilihat lah, maksud gue nggak perlu begitu tuh. Nih, gue seneng banget. Ini ya. Iya. Jadi karena lu yang merasa bahwa ini masih dalam satu ruangan ya. Yes, lu bisa ngomong gitu. Dan dia tuh karena modelnya gini kan, yang jadi PR kan kalau lu mau pindahin barang besar ke atas. Jadi ini di antara tangga-tangga ini itu tuh bisa dibuka. Jadi untuk mindahin tangga antar lantai, mindahin barang antar lantai, itu si apa namanya, railing itu ada bukaannya.
Jadi bisa lo buka buat misalnya mindahin kasur dari bawah ke atas. Jadi Gitu, gue dia mau railing-railing masukin gitu. kasur king size 200 Iya, cm gitu ya. Bener. Nah, makanya apakah kasur king size 2 cm adalah sebuah pilihan bijak untuk Iya. Bener, itu juga harus ya untuk dimasukin. di rumah ini. Yang bener aja gitu ya. Tidurnya pakai tikar aja mungkin. Kasur Palembang mungkin paling pas. Menarik sih ini rumah sih menurut Asik, gue. asik. Kayaknya yang kan Iwan juga daerah situ, Ebin juga lagi lihat-lihat. Menurut gue sih ini perlu didatangi. Lokasi Ki, Perlu ada itu. Nah, lokasi. Oh, Bin, coba lagi, Bin. Kita cari lagi. Apa namanya? Kita Google Maps lagi. Dia tuh di Linaya. Linaya Community Living. Ya. Sekali lagi. Dari Linaya ke Plaza Semanggi. Jangan ini lah, Plaza Indonesia lah. Biar sama dong. Biar sama, biar ini. Apple to apple ya. Sama juga tuh 28. Tapi lebih dekat sebenarnya. 15 kilo ya? 15 kilo. 15 kilo. Iya, lebih dekat. Lebih dekat. Tapi ini sorry. Jangan berangkat sekarang. Jangan. Kita tadi nih, kita tanggal berapa? Senin. 21 jam 7.20. Kita berangkat dari Linaya menuju Plaza Semanggi. Nah, sama masih oke lah. Ini menurut gue sejam sih Jakarta Wise mah. Oke. Malah make sense lah. Dan ada ini, yang jelas sih ini tinggal ke MRT juga bisa. Lo naik Gojek ke MRT. Deket ya? Ini dekat sama Coba zoom ini, di bisa nih. lokasinya. Bisa tuh naik MRT. MRT ini. 1 jam 6 menit, oke ya. Lu bisa jalan dulu, atau naik mobil ini naik Gojek aja. Iya, tinggal naik Gojek. Ini kan, ya ini dekat rumah gue sekarang sih emang. Oh, oke. Tinggal naik Gojek ke MRT, beres. Atau bisa ke itu, pakai pesawat. Itu aja deket lapangan terbang Pondok Cabe. Dekat situ Gintung juga kalau lo mau berenang bisa tuh. Berlayar di situ Gintung. Itu tuh. Situ Gintung masih ada, Situ masih ada lah. Jadi yang habis kemarin pecah itu airnya ada lagi? Sekarang udah ada lagi, udah dibenerin. Oh, nah tuh lu bisa naik ini nih. Naik di sini bener. Naik tuh ada warung steak and shake tuh. Linaya kalau itu ke Kampung Utan, Simpang Pasar Jumat, ke Lebak Bulus Grab. Nah, Ki kalau ke Lebak Bulus ini berapa lama Ki kalau naik Gojek menurut lo? Gojek 10 menit kali. 10 menit paling ya? 10 menit. Deket banget ini. Nyampe Plaza Semanggi. Tinggal lurus doang dia. Dan lu udah bisa kemana-mana di seluruh Jakarta ini. Iya, Jagat Raya. Jagat Raya ini. Asik nih. Lumayan, menurut gue sih ini enak lah. Udah ya, nggak usah dilihat-lihat, ntar beli lagi. Iya. Pengen. Oke. Keren. Oh, ini smart system yang Raki bilang nih. Iya. Ini harus didatengin sih. Menurut gue minimal untuk nyari inspirasi ngeliat rumah ini menurut gue penting. Ini apa sih namanya Google lampu aset. Alexa ini atau apa? Google Home, Google Home kalau nggak salah namanya. Ini seperti Baygon. Menarik. Oke, sip. Itu adalah berarti ya nih ada beberapa tempatnya. Karena kita pengen share aja sih ini beberapa area yang lucu-lucu sekarang gitu, teman-teman bisa lihat juga apa segala macam ya, kekinian lah ya. Gimana ya? Gue lihat kalau dari semua rumah yang kita tunjukin semuanya mempunyai fitur yang sama ya. Apa tuh? Pertama adalah luas tanah yang tidak terlalu besar. Terus fiturnya semuanya tampak minimalis gitu ya. Cuman pembagian ruangannya cukup ideal untuk keluarga kecil gitu ya. Terus bakalan jadi satu fitur tambahan kalau misalnya itu full furnish ya, karena dengan dengan kondisi rumah yang tidak terlalu besar dan mungkin layoutnya yang udah sangat spesifik akan lebih bagus lagi kalau misalkan punya furnitur yang pas dengan si layout rumahnya tersebut. Nah, benar. Itu problemnya dengan rumah zaman sekarang dengan space kecil menurut gue. Karena harus yang kayak gitu, benar, ya nggak? Kalau nggak kayak gitu, kita ngisi sendiri bisa jadi, loh kok nggak sesuai seperti rumah contoh? Iya. Frustasi lah. Iya. Menarik sih, maksud gue lihat-lihat, ya kan kalau kita ke IKEA aja kan banyak inspirasi banget ya kayaknya ya. Ada space sekian besar, banyak barang yang jadinya ditempel-tempel di dinding gitu-gitu kan lo pengen ya. Nah itu, tapi PR berikutnya kan lo nempelin barang di dinding itu, kalau lo naruh meja di situ, kalau lo nggak suka bisa lo geser gitu kan. Kalau lo nempel barang di dinding kan nggak segampang itu lo pasang gitu. Jadi memang
gue juga kemarin tuh mikir gitu, oh ternyata dan ada teman gue yang juga bilang gitu, kalau lo beli rumah sekarang mendingan lo pakai orang jasa interior deh untuk ngisi. Tuh, karena kalau lo nggak pakai interior kan lo pengen, oh ini keren kayaknya cocok sama si ini, pasang gitu, ternyata belang belonteng gitu kan, nggak cocok, lo nggak happy, mau nyabut sayang gitu, mahal udah belinya gitu-gitulah. Jadi emang sekarang menurut gue sih justru dengan semakin tadi luas tanah makin kecil, lo butuhnya apa barang-barang yang juga simple, jadi malah makin penting ya kayak jasa interior, arsitek gitu. Di yang sekarang. Nah, kalau yang kayak rumah yang kayak gitu udah include, menurut gue tuh lumayan lumayan ngebantu banget sih gitu. Tapi kalau lo rumah sendiri kayaknya perlu ya punya arsitek atau interior gitu, menurut gue. Iyalah, kayaknya sekarang udah modelnya kayak eranya. gitu. Kemarin gue juga sempat ke Deko rumah. Deko kan sekarang banyak arsitek-arsitek yang begitu bener-bener. Ya. Nah, gue ke Deko rumah waktu Dekor itu interior aja atau apa? Interior. Jadi dia syaratnya rumah lo udah jadi, baru dia bisa ngisi gitu. Nah, Deko rumah tuh bukannya kayak IKEA gitu ya sebetulnya, jualan home living gitu? Atau dia ada jasanya juga? Sebetulnya? Ada jasanya juga. Justru yang menarik dari dia menurut gue adalah jasa interiornya. Jadi lo bisa ngasih space sekian besar gitu, lo kasih tahu space-nya sekian besar, dia akan lihat dan segala macam, dan dia akan desain dulu, ngasih konsep dulu ke lo gitu. Nah, lo bisa milih tuh lo mau grade barang yang seperti apa. Dan menurut gue make sense harganya. Jadi enaknya adalah lo punya barang yang senada gitu kan semuanya. Gitu, dan dia tuh Japan Scandinavian or something gitu nama ini. Cocok dong. Jadi Scandinavian kayak IKEA gitu, tapi Jepang gitu. Minimalis Japanese Scandinavian ya gitulah gitu, something like that lah. Dan menurut gua harganya juga oke lah gitu. Nggak, ya pasti ada harga jasanya yang lumayan, cuman masih oke. Dan lu bisa diskusi gitu, maksud gua, gua nggak mau yang gini, gua maunya gini. Kayak kitchen set tuh sebenarnya lu juga bisa pilih kan. Oh, lu mau misalnya budget lu terbatas, gua mau pakai semua ini yang paling murah, opsi gue yang mana aja gitu. Dia bisa kasih. Dulu Deko rumah tuh menurut gue oke. Dan kayaknya kayak Fabelio, terus kayak... Iya, benar. Itu pun dia juga punya jasa interior designer. Betul. Gitu. Kayaknya menurut gue mungkin ya kita harus perlu kayak gitu. Ngerasa nggak sih lo sekarang? Kita itu di zaman sekarang, jasa-jasa yang dulu kayaknya, aduh enggak lah, nggak usah. Apa namanya? Luxury. Iya, luxury gitu. Sekarang malah jadi muncul kan, jadi mulai punya tempat, arsitek, terus sekarang bahkan ilustrator juga, lu bisa hidup dari sekarang seminar juga ada yang pakai ilustrasi gitu kan, gambar. Itu semua sekarang bisa hidup loh, jasa-jasa yang kayak gitu. Gitu menurut gue ya itu tadi gitu. Ini consider itu, gue punya rencana beli rumah, dan gue kalaupun beli rumah gue pengennya juga lumayan tadi gitu, ada interiornya, ada apanya. Iya, jadi benar. lo happy lah gitu masuk ke rumah. Nah, rumah yang tadi itu enaknya lo udah sekalian. Makanya gue gatel banget sama tuh rumah itu. Iya. Beli lagi. Beli 2 dulu. 3. Iya. Kalau lagi sekomplek. Jadi sultan di sana. Tapi itu dia ada persyaratan kan, rumah bagian depan nggak boleh rubah. Jadi itu semua rumah gua tapi begitu. Gila. Aduh. Tapi ya benar sih kata Iwan tadi, kesamaannya kayak gitu ya, rumahnya, space-nya, terus kayak gitu harus udah well designed gitu. Iya. Tapi kenapa Bin lo mau pindah dari apartemen mau nyari rumah sekarang? Kayaknya Bin udah lagi lihat-lihat. Enggak. Gue cuma suka aja. Gue cuma suka lihat-lihat arsitek. Rumah yang asik-asik. Sebagai anak RB ya. Iya. Bisa juga. Hati-hati loh ini. Iwan tuh udah pengen ngomong sama. Iya, cuman kita ya udah terpancing kalian semua. Karena teman-teman kita anak RB banyak yang jadi arsitek. Pastilah, RB kan arsitek. Tapi angkatan kita nggak ada ya. Kalau yang berprofesi jadi arsitek siapa? Rini Coret. Bukan anak RB ya. Gandang, kalau anak RB. Gandang berjualan. Hah? Bote
Nggak jadi Sama. arsitek. Nggak jadi arsitek ya? Berarti kalian jangan-jangan angkatan yang dipertanyakan. Ya memang angkatan kita emang nggak ini. Angkatan atas kita kan ada. Jangankan banyak arsitek, banget. tanyakan pada diri kita sendiri dulu. Apakah Anda akuntan? Masih balik lagi ke situ topik. Kembali ini adalah clickbait untuk kita lagi nih. Oke, ini adalah sebuah episode baru ini ya, gitu, gaya baru ya. Nanti kita pengen lihat juga, silakan like, comment, and subscribe. Siapa tahu pengen bahas area-area yang lain. Tapi kayaknya menurut gua kita perlu juga ngomong, ini kan dari kita diskusi ya. Betul. Tadi kita punya keresahan tanda kutip masalah apa namanya housing. Kayaknya orang-orang sekarang ini juga zamannya ada yang belum punya rumah dan lagi nyari rumah, ada yang udah punya rumah lagi renovasi kayak Iwan kemarin renov. Jadi kita tuh kayaknya udah lagi di fase juga di mana lu pengen ngerubah gaya di kita. Asik gitu ya. Kayaknya semua orang tuh lagi ngomongin ginian banget gitu. Nah, ini jadinya penting. Tapi menurut gua kita kayaknya someday di sesi-sesi berikutnya atau di minggu-minggu berikutnya kita ngundang arsitek lucu juga tuh. Asik juga, benar. Gua kepikiran. Ya. Buat ngomongin Arsitek, desain interior ya. Benar. Gimana sih, apa sih yang asik-asik, lucu-lucu? Iya. Gitu. Jadi bisa dapat insight-nya juga ya, teman-teman mengenai. Iya, benar-benar. Apalagi. Siapalah gitu. Ariel Noah itu juga arsitek dulu. Iya, arsitek betul. Nah, ngundang dia lah. Boleh. Oke, kita. Lu ada angkatan kita, Wan, RB. Siapa? Si Dina. Oh, Dina. Diundang lah. Gitu. Dina, lu ingat Dina? Iya, dia. Dina. Tahu. Dina kan barama Codet ini. Arsitek. Biro Arsitek Bandung. Biro Arsitek. BADB. Biro Arsitek di Bandung. Jangan disingkat dong. Mana sih? Iya, barangkali. Oke, teman-teman, para kelompok capir semua, mudah-mudahan ini bisa give insight, terus udah gitu give preference juga ya, mengenai yang kayak Raki bilang tadi ya, mungkin memang udah punya rumah, pengen cari rumah lagi, belum punya rumah pengen nyari, atau udah punya rumah pengen renovasi gitu-gitu. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya dari Kelas Sabtu. Bye. Thank you semua.